Assalamualaikum Ibu Parti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu masih ingat dengan saya ya? Masih. Ya, saya Firda dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Sesuai kontrak kita kemarin, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang hipertensi. Untuk waktunya sekitar 5-10 menit ya, Bu. Ya. Apakah Ibu Parti bersedia? Ya. Ya, baik Ibu. Ini ada lembar balik. Nanti Ibu bisa baca atau nanti Ibu bisa menyimak. Nanti saya akan menjelaskan. Ya, Bu. Ya. Ya, mari kita mulai ya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui apakah itu hipertensi? Tahu. Ya, bisa coba dijelaskan, Bu, apa itu hipertensi yang Ibu ketahui? Kalau kadang-kadang 170, Ya, kadang-kadang turun 150. ya. Ini sekarang sudah baik. Oh ya, ya baik Ibu sudah betul. Hipertensi itu sendiri adalah gangguan pada pembuluh darah yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah Ibu. Batas normalnya 140/90. Jadi kalau tekanan darah Ibu melebihi 140 seperti tadi 150 ya, itu berarti Ibu mengalami tekanan darah tinggi. Nah, apa saja gejala dari darah tinggi itu? Di antaranya adalah Ibu sering merasa pusing, berat, sampai mual muntah, terus kesemutan, terus Ibu mengalami pegal-pegal di bagian leher, terus pusing ya Bu. Tahu. Ya, terus Ibu sering mengalami penglihatan kabur, dada berdebar-debar. Nah, gejala yang lainnya adalah telinga Ibu sering berdengung. Nah, kemudian apa saja yang menyebabkan terjadinya hipertensi? Ada banyak faktor, salah satunya adalah keturunan. Misalnya keluarga Ibu ada yang menderita hipertensi. Nah, Ibu bisa menderita hipertensi karena ada keluarga Ibu yang menderita hipertensi itu. Ya, faktor yang kedua yaitu usia. Semakin bertambahnya usia Ibu, pembuluh darah Ibu akan kelenturannya akan berkurang sehingga Ibu Kurang. ya penyempitan pembuluh darah di sini akan mengkerut pembuluh darahnya. Terus yang ketiga jenis kelamin. Pada usia 40 tahun jenis kelamin laki-laki banyak yang menderita hipertensi. Kalau pada usia 45-64 tahun sama antara perempuan dan laki-laki memiliki faktor hipertensi yang sama. Terus kalau pada perempuan yang usianya lebih dari 64 tahun biasanya lebih tinggi mengalami hipertensi. Kalau Ibu usianya berapa? Sekarang sudah menurun. Oh, sudah menurun hipertensinya. Ya. Itu saya mengurangi garam dulu. Oh iya. Kurang garam. Ya. Minyak yang Banyak kan. minyak yang masih bersih. Iya. Kalau lemak-lemak saya enggak gunakan. Oh ya, udah bagus Bu, Ibu sudah tahu apa saja Jadi pantangannya. mengurangi garam, Ya, lemak-lemak. ya. Kalau masak itu minyaknya yang Ya, baik. ya, baik. Ya, bagus Bu. Nah, selain itu ada faktor lain, yaitu Ibu sering kurang gerak, kurang beraktivitas, kurang olahraga, atau lebih banyak di rumah. Nah, itu bisa menyebabkan hipertensi. Penyebab yang lainnya kemudian obesitas atau berat badan Ibu terlalu berlebih, itu juga bisa menyebabkan hipertensi. Terus yang selanjutnya pola makan, jadi kebiasaan makanan yang terlalu mengandung banyak lemak, terus kolesterol, garam yang berlebih, yang makanan yang berminyak itu juga bisa menyebabkan hipertensi. Ya, kemudian kolesterol juga bisa menyebabkan hipertensi karena penumpukan kolesterol di pembuluh darah akan membuat pembuluh darah itu sempit sehingga dapat menyebabkan hipertensi.
Terus kebiasaan mengkonsumsi kafein atau seperti minum kopi. Oh, saya nggak pernah tahu. Oh ya bagus, Nggak tahu. ya bagus Bu kalau nggak pernah minum. Terus mengkonsumsi alkohol. Terus faktor yang lain, stres itu akan meningkatkan fungsi jantung sehingga tekanan darah ibu akan tinggi. Jadi kalau ibu banyak pikiran bisa menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, kemudian komplikasi apa saja yang bisa terjadi dari penyakit hipertensi itu sendiri? Di antaranya yaitu penyakit jantung, yang kedua penyakit stroke, gangguan ginjal, yang keempat kerusakan organ tubuh yang bisa menyebabkan kematian. Jadi komplikasi hipertensi itu sendiri banyak ya Bu, sampai bisa menyebabkan kematian kalau tidak dijaga dan dicegah dengan baik. Iya. Ya. Yang selanjutnya apa saja cara untuk mengatasi hipertensi itu sendiri? Yang pertama, menjaga berat badan tetap ideal. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Misalnya ibu bisa setiap pagi jalan-jalan pagi di sekitar rumah atau di mana ya Bu. Jadi saya ikut olahraga mulai jam 6 pagi, jam 6 sore. Oh ya. Pagi, jam sore. Iya bagus, ibu sudah melakukan. Itu bisa mengontrol tekanan darah ibu. Terus mengkonsumsi makanan yang rendah lemak, rendah minyak. Terus kaya akan serat, contohnya makan roti dari gandum. Terus sayur-sayuran yang tinggi serat, buah-buahan seperti semangka dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Sayuran seperti sawi, kol itu juga dapat menurunkan tekanan darah. Nggak boleh tuh. Boleh, malah bisa normalkan tekanan darah. Jadi sayuran dan buah-buahan malah diperbanyak. Timun bisa, terus bawang putih, daun seledri itu bisa untuk menurunkan tekanan darah. Itu tahu. Kadang-kadang 2 hari apa 3 hari minumnya daun seledri. Iya bagus. Kalau jeruk yang nggak manis, yang rendah gula. Ya makanannya rendah gula juga bisa untuk mengatasi hipertensi. Sayur-sayur ya penuh. Tiap hari makannya pakai sayur hijau-hijau. Berarti ibu sudah mengkonsumsi sayuran tiap hari. Tiap hari. Terus Bu, itu bisa untuk menekan tekanan darah tinggi ibu. Terus mengurangi konsumsi garam. Jadi dalam sehari konsumsi garamnya tidak boleh lebih dari 1 sendok teh dalam sehari. Jadi mengkonsumsi garamnya sedikit. Ya. Terus menghindari mengkonsumsi alkohol. Terus kalau menghindari mengkonsumsi kafein seperti minum kopi. Oh, nggak boleh, saya nggak minum kopi. Iya, Bu, enggak. Kalau kepengen itu minuman manis saya pakai Tropika. Oh ya. Tropika. Oh ya bagus Bu. Terus nah jadi kalau ibu sering mengkonsumsi kopi harus dibatasi, paling enggak sehari itu 1 gelas saja. Nggak berani nanti Oh iya bagus Bu. Ya kalau begitu saya sudah selesai melakukan pendidikan kesehatan pada ibu. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Apa ya? Silahkan kalau ada. Semua kan sudah bagus semua. Darah tingginya ya sudah menurun. Tingginya sudah normal. Sekarang darahnya ya sudah normal. Itu sekarang saya minum tiap hari obat dari dokter. Iya, obat dari dokter. Terus cek rutin tekanan darahnya itu 105. Oh itu rutin, berarti melakukan tensinya rutin 30. Bagus, berarti sudah normal. Enggak dikasih obat. Yang sudah baik dan enggak usah dipakai obat. Oh iya. Terus
gulanya itu ya saya ya kalau makan pisang ojo nggak boleh naik Ya, yang naik. oh, kalau sebenarnya buah-buahan itu boleh Bu, yang tinggi serat. Kalau apa itu pisang Pisang. ojo naik cepet. Oh, berarti mungkin karena banyak kandungan gulanya ya. Jadi makanan ya kentang, Oh ya bagus, kalau kentang nasi jagung, nasi jagung, nasi merah boleh. nasi apa merah, Nasi merah bagus untuk rebus. hipertensi ya. Dan sekarang kan sudah bagus semua. Oh ya, berarti tinggal jaga mengontrol tekanan darahnya atau Bu biar normal terus ya. Setiap sasi Ya. tiap bulan Ya, saya mesti cek. rutin cek Cek. tekanan darah tinggi ya. Dulu sampai 500 kurang 10. Wah. Nah, Tinggi banget ya Bu, mesti. terus saya makannya hanya teratur baik. Iya, bagus. 10 hari turun 250, Oh, iya. terus turun malah lagi 70, terus dikasih normal ini ya, Oh ya, kasih alhamdulillah. obat pati Oh iya. pun saya ngatain. Ya, alhamdulillah Bu. Berarti Ibu sudah mengetahui cara mengatasi hipertensi itu sendiri dan Iya. cara mengontrol Iya, tekanan darah Ibu. Nah, besok saya akan kembali untuk mengukur tekanan darah Ibu. Untuk waktunya Ibu bisa jam berapa ya? apanya Waktunya besok jam 10 bisa Bu? kalau nggak jam 10 jam berapa ya Sebisanya Ibu aja. ya, jam 10 ya bisa Oh ya, baik jam 10 ya Bu. Di sini saja nggih. di sini aja. Iya. Iya. Ya. Baik Ibu, sebelum saya pamit, saya akan mendoakan Ibu terlebih dahulu. Tolong diaminkan ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si adhibil ba'sa isfi antasafi la sifa'a ila sifa'uka sifa'an la yughadiru saqoma. Amin. Saya pamit ya Bu. Sudah kelar. Ya. Oh, Terima kasih. sama-sama. Ini dibawa